Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Halo sobat semua, sebangsa dan setanah air pendukung Presiden Jokowi. Mari kita rapatkan barisan untuk mendukung pemimpin yang pro rakyat. Banyak spekulasi bermunculan bahwa direkrutnya Muhaimin sebagai cawapres karena untuk mencari dukungan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pihak Anies menyadari politik yang terjadi di negeri ini yang semakin hari semakin menghangat saja. Banyak orang yang penasaran dengan cawapres dari kubu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kita akan sama-sama menyaksikan pemberitaan video politik hari ini. 3 cara menenggelamkan PKS. Sejak awal Pak Jokowi memerintah, PKS ini selalu menjadi partai kontra pemerintahan Pak Jokowi. Partai yang awalnya bernama Partai Keadilan atau PK ini selalu menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah. Nggak masalah sih, nggak dianggap juga sama masyarakat. Jadi saya sebenarnya udah nggak heran kenapa PKS memilih jalan berbeda. Ya kita tahu, modal PKS sebenarnya ya cuma yang penting punya pendapat yang nggak sama. Kita sih nggak terlalu heran dengan sikap PKS seperti ini. Kalau sudah menyangkut soal selangkangan, emang reaksinya paling cepat, lebih cepat dari bayangannya sendiri. Perilaku kadernya juga sering menyulut isu atau sering nyangkut isu soal-soal selangkangan kayak gini. Tapi PKS adalah kompas yang paling akurat. Kita ingat jargon sejak 2014. Di mana PKS berpihak, maka pilihlah lawannya. Jadi, ketidaksetujuan PKS membuat semua hal menjadi terang benderang. Kita berada di jalan yang benar dan harus bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya kita punya ukuran mana kebenaran dan mana kesalahan dengan adanya PKS. Karena itu kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKS, karena tanpa mereka kita akan selalu ragu mengambil keputusan. PKS lah penentu segala urusan. Ya, kenapa PKS harus ditenggelamkan? Tentu ini bukan permintaan karena PKS telah menjadi partai yang kaya dan banyak mendapatkan kursi. Dan bukan juga karena sudah banyak kadernya menduduki jabatan strategis, dan juga bukan karena dendam pribadi. Tapi ini adalah kenyataan yang terjadi, sehingga slogan #2019 tenggelamkan PKS perlu digaungkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi setelah perahu PKS tenggelam, para awaknya akan mencari kapal baru atau mengemis kepada kapal-kapal lainnya. Tapi itu persoalan nanti, Ferguson. PKS sekarang sibuk dengan tagarnya untuk menjegal Jokowi. Jadi mereka sebenarnya tidak menginginkan Jokowi, atau istilahnya asal bukan Jokowi. Hanya saja dalam tagarnya itu mereka tak berani menyebut nama Jokowi. Kalau itu terjadi, pastilah parah sebenarnya. Cara ini juga sangat parah. Lewat tulisan ini kita akan menganalisa kembali cara-cara untuk menenggelamkan PKS. Yang pertama, dari pengalaman sebelumnya, seperti dari berita yang disebutkan atau semprotan Profesor Mahfud MD bahwa PKS telah melahirkan 2 koruptor besar. Di antaranya adalah Lutfi Hasan Ishak. Dia menjabat Presiden PKS saat ditangkap KPK. Ia terkait dengan suap kuota penambahan impor daging sapi.
Kini Lutfi sedang mendekam di penjara selama 18 tahun penjara. Enak tenang. Lalu yang kedua adalah Gatot Pujo Nugroho yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dia ditangkap KPK terkait korupsi dana bansos. Kini sedang mendekam di penjara selama 6 tahun terakhir. Dan masih ada beberapa kader PKS lainnya yang terlibat korupsi sedang dalam proses. Namanya adalah Sigit Purnomo Asri, ada juga Yudi Widiana Adia. Dengan informasi tadi maka harus dilakukan selalu kampanye atau seminar dan tagar-tagar yang mendidik masyarakat. Bisa dengan menggunakan tema bahaya laten korupsi dalam tubuh partai dakwah, atau korupsi itu bukan perbuatan Islami meskipun alasannya mau bangun masjid, atau juga korupsi di bawah bendera partai Islam sama saja mencoreng nama Islam, atau tema-tema serupa yang mengindikasikan atau merujuk kepada PKS yang selama ini sepak terjangnya tidaklah benar-benar berdakwah atau mengedepankan kehidupan Islami yang sejati, tapi hanya mementingkan tagar ganti presiden, berarti hanya mengurus kekuasaan semata. Dan dengan kegiatan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi partai-partai lain, baik yang menggunakan simbol-simbol Islam ataupun yang nasionalis, agar lebih berhati-hati dengan jabatan, sehingga tak mudah terlibat korupsi, bersama-sama melawan korupsi, bukan hanya lewat slogan semata kayak katakan tidak pada korupsi, tapi benar-benar jangan mau korupsi dong sejak dalam pikiran. Yang kedua, mengajak masyarakat baik di perkotaan sampai ke penjuru pedesaan, dari gedung-gedung mewah hingga pelosok-pelosok lorong, bahwa fitnah itu sungguh kejam, bisa merusak bangsa dan negara. Lalu data-data yang terkait bisa dipaparkan dan disebarkan, misalnya nih, melirik pada salah satu kasus yang pernah dilaporkan oleh sebagaimana mereka yang juga masif memainkan hoax dan fitnah dengan menggunakan teknologi informasi. Tema seperti ini kemudian dikolaborasi dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Hujarat ayat 6 atau surat-surat lain yang terkait, sehingga lebih meyakinkan ke masyarakat bahwa tindakan yang selama ini dilakukan oleh beberapa kader PKS bukanlah tindakan yang Islami, malah bertentangan. Tentu hal ini yang menyampaikan adalah ahli agama dan juga bisa menjelaskan secara filosofis dengan cara yang awam. Dan yang ketiga, di sini juga yang paling penting, yaitu lewat kampus-kampus. Apa yang harus dilakukan di kampus-kampus? Lewat LDK atau lembaga dakwah kampus ternyata menjadi ajang perekrutan kader-kader PKS yang militan, dan bisa saja dengan dakwah-dakwah yang agak eksklusif, terselip agenda-agenda yang berbahaya akan merongrong ideologi Pancasila. Karena saking eksklusifnya hanya kalangan mereka yang tahu, padahal dakwah di zaman ini seharusnya sudah terbuka dan ramah bagi negara juga bangsa ini. Bukankah lebih baik di kampus-kampus dihidupkan kembali dakwah-dakwah yang sifatnya mendukung Pancasila, terbuka dan menjadi kebanggaan para mahasiswa-mahasiswi dalam memajukan kampus dan negara? Saya yakin prestasi menjulang tinggi dan radikalisme serta terorisme bisa hilang dari kampus. Sebuah gerakan atau partai yang dikemas dengan bungkus agama memang menarik, apalagi mayoritas bangsa kita adalah orang-orang yang religius. Begitu religiusnya hampir nyaris melupakan kritik, sebab budaya kritik juga dulu sempat terbungkam. Maka dari itu partai yang nampak Islami sangat menarik sehingga mudah menanamkan doktrin. Jika seandainya dakwah yang digerakkan oleh PKS ini bertujuan menghasilkan karakter-karakter yang benar-benar religius, membangun manusia Indonesia yang sangat penuh rahmat, serta menjadikan Indonesia negara yang adil dan sejahtera, of course sudah terjadi dalam waktu kurun yang cepat, mungkin kurang dari 5 tahun. Tapi yang kita saksikan adalah tidak sedikitnya kader-kader mereka yang terlibat korupsi, penyebar hoax, berkomentar sinis kepada pemerintah, membuat tagar ganti presiden sebagai rasa panik dan sakit hati, dan sebagaimana mereka juga masif memainkan hoax dan fitnah dengan menggunakan teknologi informasi. Tema seperti ini kemudian dikolaborasi dengan ayat-ayat dalam Quran, misalnya dalam surat Al-Hujarat ayat 6 atau surat-surat lain yang terkait, sehingga lebih meyakinkan ke masyarakat bahwa tindakan yang selama ini dilakukan oleh beberapa kader PKS bukanlah tindakan yang Islami, malah bertentangan. Tentu hal ini yang menyampaikan adalah ahli agama dan juga bisa menjelaskan secara filosofis dengan cara yang awam. Kita itu bukan manusia yang sok suci untuk menghukumi partai ini, tapi karena kita peduli pada negara kita agar tetap berpacu dengan falsafah Pancasila, sebab inilah yang selaras dengan Islam, cuma dikemas dengan model universal,
sehingga diterima semua golongan, dan dengan ini juga Islam menjadi jembatan meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sementara sejarah PKS perlu diselidiki ulang terbentuknya dan menganalisa kembali apa yang menjadi cita-cita besarnya. Benarkah berafiliasi dengan gerakan yang ada di Mesir sana? Ini adalah kerjaan intelijen negara kan seharusnya ya. Jika PKS jujur sejalan dengan Pancasila dan toleran, serta setuju kalau ada ormas yang radikal seperti HTI dibubarkan, maka patutlah bersama-sama hidup di negeri ini. Namun kalau sebaliknya hanya akan membuat gaduh di dalam negeri, saya kira semua yang cinta pada negeri ini harus segera bertindak karena kita tercipta sudah berbeda. Ya, kenapa PKS harus ditenggelamkan? Tentu ini bukan permintaan karena PKS telah menjadi partai yang kaya dan banyak mendapatkan kursi, dan bukan juga karena sudah banyak kadernya menduduki jabatan strategis, dan juga bukan karena dendam pribadi. Tapi ini adalah kenyataan yang terjadi, sehingga slogan #2019 tenggelamkan PKS perlu digaungkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi setelah perahu PKS tenggelam, para awaknya akan mencari kapal baru atau mengemis kepada kapal-kapal lainnya. Tapi itu persoalan nanti, Ferguson. PKS sekarang sibuk dengan tagarnya untuk menjegal Jokowi. Jadi mereka sebenarnya tidak menginginkan Jokowi, atau istilahnya asal bukan Jokowi. Hanya saja dalam tagarnya itu mereka tak berani menyebut nama Jokowi. Kalau itu terjadi, pastilah parah sebenarnya. Cara ini juga sangat parah. Lewat tulisan ini kita akan menganalisa kembali cara-cara untuk menenggelamkan PKS. Yang pertama, dari pengalaman sebelumnya, seperti dari berita yang disebutkan atau semprotan Profesor Mahfud MD bahwa PKS telah melahirkan 2 koruptor besar. Di antaranya adalah Lutfi Hasan Ishak. Dia menjabat Presiden PKS saat ditangkap KPK. Ia terkait dengan suap kuota penambahan impor daging sapi. Kini Lutfi sedang mendekam di penjara selama 18 tahun penjara. Enak tenang. Lalu yang kedua adalah Gatot Pujo Nugroho yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dia ditangkap KPK terkait korupsi dana bansos. Kini sedang mendekam di penjara selama 6 tahun terakhir. Saat ini warga NU sudah mulai melek media sosial. Banyak yang tahu kiprahnya Caimin yang selalu berpindah-pindah koalisi dengan PKS, Gerindra, dan terakhir Nasdem. Yang tentunya PKS, Gerindra, dan Nasdem tidak akan pernah mengusung calon terkuat untuk Pilpres 2024, yaitu Ganjar. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya,
agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.